Music.io. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Sehat? Alhamdulillah, masya Allah. Jadi di sini kakak akan menjelaskan materi yang berjudul tentang bersuci dari haid. Di atas ya materinya. Ya, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian haid. Haid secara bahasa yaitu aliran atau sesuatu yang mengalir. Kemudian secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Jadi, darah haid bukan darah penyakit atau darah istihadah ataupun darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, melainkan darah haid yaitu darah yang keluar secara rutin setiap bulan dengan waktu tertentu. Kemudian ada yang tahu tentang apa sih ciri-ciri darah haid? Ya, ciri-cirinya yaitu berwarna merah kehitam-hitaman. Kemudian darah haid akan keluar secara rutin setiap bulan. Kemudian kapan sih waktu keluarnya haid? Jadi batas minimal keluarnya haid yaitu sehari semalam. Jadi ketika haid keluar sehari semalam itu termasuk darah haid. Kemudian batas maksimalnya yaitu 15 hari 15 malam. Kemudian pada umumnya atau kebanyakan yang dialami oleh perempuan kebanyakan atau normalnya masa waktu keluarnya darah haid yaitu 6 hari atau 7 hari. Apabila darah haid keluar lebih dari 15 hari 15 malam, darah tersebut adalah darah istihadah atau darah penyakit dan harus segera diperiksakan ya. Kemudian hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Yang pertama, perempuan haid dilarang untuk melakukan atau melaksanakan sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang kelima, iktikaf di masjid. Jadi perempuan yang sedang haid dilarang untuk masuk ke masjid dan berdiam diri atau iktikaf di masjid. Kemudian yang keenam, jima. Jadi perempuan yang sedang haid dilarang untuk berjima atau berhubungan suami istri. Yang ketujuh, ada bercerai. Jadi perempuan yang sedang haid hukumnya haram untuk diceraikan atau bercerai. Kemudian apa sih hukum bersuci setelah haid? Ya, hukumnya wajib. Jadi perempuan yang masa haidnya telah selesai, maka wajib hukumnya untuk menyegerakan mandi wajib atau mandi setelah masa haid. Ini biasa disebut dengan mandi hadas besar atau mandi wajib. Jadi mandi hadas besar adalah mandi meratakan air ke seluruh tubuh dari rambut sampai kaki dengan niat untuk mensucikan diri dari hadas besar. Kemudian selain itu ada sebab-sebab yang mewajibkan mandi hadas besar. Jadi selain haid ada sebab-sebab lain yang mewajibkan untuk mandi hadas besar, yakni yang pertama, keluarnya mani atau sperma atau mimpi basah bayi laki-laki. Yang kedua, selesai nifas. Nifas yaitu darah yang keluar setelah
seorang perempuan melahirkan. Kemudian yang ketiga setelah jima. Jima itu setelah suami istri berhubungan, maka wajib untuk mandi hadas besar. Yang keempat setelah haid. Nah, setelah haid ini maka wajib untuk mandi hadas besar. Kemudian tata cara bersuci setelah haid. Jadi tata cara bersuci setelah haid ini ada dua macam, yaitu ada yang fardu dan ada yang sunnah. Yang fardu ini artinya wajib dilakukan untuk menjadi sahnya mandi wajib. Jadi apabila yang fardu atau rukun mandi wajib ini tidak dilakukan, maka mandi wajibnya tidak sah atau tidak diterima. Kemudian sunnah mandi wajib. Jadi sunnah mandi wajib ini adalah apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilakukan tidak apa-apa atau tidak akan mendapatkan pahala gitu. Jadi yang pertama ada rukun mandi wajib atau fardu mandi wajib, yaitu yang pertama berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri dari hadas besar. Niatnya yaitu nawaitul ghusla li raf'i hadatsil haidhi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menyirami air ke seluruh tubuh sampai merata. Yang ketiga, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Kemudian sunnah mandi wajib. Nah, ini sunnah mandi wajib apabila dilakukan akan mendapatkan pahala. Apabila tidak dilakukan, tidak akan mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan pahala. Yaitu sunnah mandi wajib yang pertama, membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi wajib. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke tempat air. Jadi maksudnya poin yang kedua ini membersihkan tangan atau mencuci tangan terlebih dahulu sebelum misalnya mengambil gayung atau menggunakan air untuk mandi. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan yang dapat menghalangi datangnya air sampai pada kulit. Contohnya seperti kotek atau kotoran. Kemudian yang keempat, membersihkan kemaluan atau beristinja. Kemudian yang kelima, berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Kemudian yang keenam, mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala. Ini maksudnya menyelupkan tangan ke dalam air, kemudian menyiramkan ke kepala sampai ke akar-akarnya, ke akar rambut kepala. Yang ketujuh, menyiramkan air ke kepala dan anggota tubuh lainnya. Untuk yang pertama sebanyak 3 kali. Jadi lakukan menyiram ke kepala 3 kali, kemudian anggota tubuh lainnya sampai 3 kali, kemudian baru sunnahnya yang lainnya. Kemudian yang 8, mendahulukan anggota-anggota badan sebelah kanan. Yang 9, tidak meminta tolong orang lain kecuali ada uzur atau halangan. Ke-10, mandi dilakukan di tempat yang sekiranya tidak terkena percikan air mandi. Yang 11, tidak berbicara kecuali ada keperluan penting ketika sedang mandi. Kemudian yang terakhir, tata cara mandi wajib yang urutnya, yang umumnya atau yang biasa dilakukan, yaitu membaca basmalah, membaca niat mandi wajib, berwudu sebelum mandi, kemudian mengguyurkan air ke kepala dan rambut sampai merata ke kulit kepala. Kemudian yang keenam, lakukan secara urut dan mendahulukan anggota badan yang